Pemirsa, banjir yang terjadi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah kian meluas. Akibatnya ribuan rumah di 88 desa terendam. Beginilah kondisi sesaat setelah tanggul Sungai Wulan, Desa Ngeplik Wetan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah jebol. Tanggul tak mampu menahan besarnya volume air. Sebelumnya sejumlah tanggul sungai seperti Sungai di Dombo di Kecamatan Sayung, Jeratun di Gajah, Luwuk dan Menawan di Dempet juga jebol. Akibatnya kawasan pemukiman, areal persawahan dan jalan raya terendam banjir. Bahkan di jalur Pantura Demak Kudus ketinggian air mencapai 1,5 meter. Seluruh kendaraan yang akan melintas dialihkan ke jalur lain melewati Trenggu, Walahan, Jepara, dan Kudus. Sementara warga yang terdampak banjir besar terpaksa mengungsi ke sejumlah tempat seperti masjid, balai desa, hingga sekolah-sekolah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak bersama para relawan terus bahu-membahu mengatasi dampak banjir besar ini. Dari Demak, Jawa Tengah, Samsul Arifin, TV One mengabarkan. Tanggul Sungai Wulan di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah kembali jebol. Ribuan warga mengungsi karena rumahnya terendam banjir. Banjir menerjang kawasan pemukiman dan juga persawahan. Banjir juga menggenangi Jalan Pantura, Kudus, Demak. Ketinggian air mencapai 1 meter lebih sehingga akses Jalan Pantura Demak Kudus ditutup. Karena air terus meninggi, ribuan warga di 6 desa di Kecamatan Karanganyar mengungsi ke tempat aman. Dan untuk memperbaharui informasi banjir di Demak, ada rekan kami Syamsul Arifin di lokasi banjir dan juga Bapak Ahmad Sugiharto, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kami terlebih dahulu ke rekan Syamsul untuk mengupdate informasi terkini dari sana. Selamat pagi Syamsul, bagaimana kondisi terkini banjir di sana? Baik, rekan Andiko Malah, dapat saya kabarkan saat ini saya berada di salah satu titik banjir yang ada di Desa Prambelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Di desa ini juga rendam banjir antara setengah hingga 1 meter, sehingga warga mengungsi di tempat-tempat yang lebih tinggi dan aman. Dapat saya kabarkan akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan kemarin pagi saat ini jalur Pantura dan ribuan rumah yang ada di 6 desa di Kecamatan Karanganyar terendam banjir antara setengah hingga 1,5 meter. Akibatnya arus lalu lintas di jalan ini ditutup dan dialihkan melalui jalur Tengguli, Walahan, dan sampai Kudus. Pemirsa, dapat saya kabarkan banjir besar yang terjadi di Kabupaten Demak ini terjadi untuk yang kedua kalinya setelah bulan lalu juga diterjang banjir besar dan kali ini kembali akibat adanya beberapa tanggul sungai yang jebol yang mengakibatkan air dengan volume sangat besar ini menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Demak. Ada catatan kami dari BPBD menyebutkan bahwa ada sekitar 11 kecamatan dan 80 desa ini tergenang banjir. Jadi hanya menyisakan 3 kecamatan saja yang hari ini masih kering dan tidak kemungkinan juga akan terdampak karena air ini terus bergerak ke tempat-tempat yang sebelumnya tidak tergenang akhirnya menjadi tergenang. Aparat dari BPBD, TNI Polri, para relawan juga terus bahu-membahu untuk melakukan upaya evakuasi terhadap korban yang masih bertahan di genangan banjir. Karena kondisi air yang masih tinggi, warga ini diungsikan ke masjid, sekolah, kemudian ke tempat-tempat lain yang lebih tinggi. Dan mereka segera dengan lebih lanjut. Demikian. Voilà. Syamsul, lalu bagaimana dengan jalur Pantura? Apakah ada pengalihan arus lalu lintas hingga saat ini?
untuk jalur Pantura karena air di jalan antara Kudus ini terendam antara setengah hingga 1,5 meter, maka otomatis jalur ini ditutup dan dialihkan ke jalur yaitu dari arah barat ke Trengguli, kemudian ke Walahan dan masuk ke Kota Kudus. Kemudian juga sebaliknya dari arah Kudus juga melalui jalur yang sama. Demikian. Terima kasih Samsul Arifin mengabarkan dari lokasi banjir di Demak, Jawa Tengah. Kita beralih ke Pak Sekda, ada Bapak Ahmad Sugiharto. Selamat pagi Pak Sekda, bagaimana penanganan banjir sejauh ini Pak? Penanganan banjir untuk saat ini, untuk pemerintah Kabupaten Demak ini masih melakukan evakuasi warga. Ini masih ada beberapa yang masih belum terevakuasi di rumahnya warga tersebut. Proses evakuasi ini dilakukan di berapa kecamatan atau bisa digambarkan luas wilayah yang terdampak di Kabupaten Demak Pak, dan apakah berapa banyak warga yang juga dievakuasi dari rumah mereka? Ya, ini untuk sementara ini yang kita lakukan evakuasi ini di daerah Kecamatan Karanganyar yang memang itu akibat jebolnya tanggul Kaliwulan tersebut. Ini hampir di semua desa itu sudah terdampak adanya jebolan tanggul Kaliwulan. Itu, Mbak. Bapak, informasinya tanggul yang jebol ini adalah tanggul yang sebelumnya sudah diperbaiki. Berapa sebenarnya panjang tanggul ini, Pak? Betul ya, jadi kemarin yang diperbaiki di bulan Februari itu ada jebolan ada di 2 titik, itu 33 meter dan 20 meter. Ini satu jebolan yang di Februari kemarin ini jebol lagi. Ini kisarannya sekitar 20 meteran, ini yang ada di Tuntang ini. Dan mungkin bisa melebar ini kalau ini tidak segera ditangani. Tapi alhamdulillah ini dari kementerian ini sudah menerjunkan banyak alat berat untuk segera menangani tanggul yang ada di Kaliwulan tersebut. Untuk arus sungai sendiri saat ini apakah masih cukup deras Pak, dan apakah sudah memungkinkan untuk dimulai perbaikan tanggul? Ini untuk arus sungai tetap seperti yang kemarin. Nah, ini dari BNPB ini akan melaksanakan TMC. Semoga dengan adanya TMC ini bisa untuk cuaca di Demak atas ini bisa dikendalikan sehingga bisa debit air yang ada di sungai tersebut ini bisa berkurang. Karena kalau ini debit air ini masih tetap seperti itu ya tidak maksimal untuk penanganan tanggul tersebut. Itu Mbak. Pak, seperti yang saya nyatakan tadi bahwa tanggul ini adalah tanggul yang sebelumnya sudah pernah jebol dan juga mengakibatkan banjir. Bagaimana nanti upaya antisipasi agar tanggul ini tidak jebol lagi, Pak? Ya, memang untuk saat ini memang tanggul tersebut masih belum maksimal untuk perkuatannya, Mbak. Jadi tanggul tersebut belum maksimal untuk perkuatannya. Akibat karena adanya cuaca ekstrim yang kemarin, ada beberapa hari kemarin, ini mengakibatkan debit air yang dari atas ini sangat besar sekali tidak terkendalikan. Dan besar harapan kami nanti setelah ini air agak surut ini segera dilakukan perkuatan lagi, penutupan sekaligus perkuatan untuk tanggulnya, Mbak. Apakah sudah dilakukan perhitungan berdasarkan data prediksi cuaca BMKG kapan bisa mulai dilakukan perbaikan tanggul, Pak? Bagaimana kondisi cuaca beberapa hari ke depan? Kondisi cuaca ini untuk yang ada di area Demak ini cenderung tidak seperti yang kemarin. Kalau kemarin itu bisa hujan berhari-hari, Mbak, dalam sehari penuh. Dan harapan kami ini kemarin juga saya mendapat informasi bahwa penutupan tanggul itu sekitar 3 sampai 4 harian ini semoga bisa terlaksana dengan baik. Dan bagaimana dengan Mbak, warga yang dievakuasi, Mbak? Bagaimana dengan warga yang dievakuasi, Pak, saat ini? Seberapa banyak warga yang mengungsi? Ya. Warga yang dievakuasi ke kecamatan-kecamatan sebelah, ini sudah ada sekitar 20 ribuan warga yang mengungsi di tempat-tempat pengungsian yang sudah kita sediakan. Bagaimana kondisi di pengungsian saat ini? Apakah logistik mereka tercukupi, Pak?
Ya, untuk sementara ini kita masih evakuasi dan logistik. Semoga ini bisa tercukupi karena ini juga bulan Ramadan ya, Pak. Ini juga masyarakat juga membutuhkan nanti untuk buka dan juga untuk sahur. Kita penuhi dari dapur-dapur umum yang sudah kita sediakan, termasuk dari relawan-relawan, teman-teman relawan dari kabupaten yang lain. Baik, terima kasih Pak Sekda atas informasinya. Kami harapkan penanganan banjir ini bisa segera dilakukan. Selamat pagi Pak Ahmad Sugiharto. Selamat pagi, Mbak.